Wah wah wah, kursi Ketua Umum PSSI terguncang, tak jelas dengan blueprint sepak bola Indonesia, fans Garuda lakukan hal ini. Nah loh, ketahuan dalangnya kan? Ini dia sosok yang perintahkan agar fans Garuda harus move on dari Sintayong. Kira-kira siapa ya? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Blueprint tak jelas, publik tagih blueprint sepak bola Indonesia ala Erick Thohir. Pada akhirnya, perbuatan manusia menentukan yang mengawali dan mengakhiri. Bagiku, kata-kata hiburan hanya sekadar membasuh kaki. Memang menyegarkan, tapi tiada arti. Petikan dari karya Pramudia Ananta Tower ini seolah menjadi gambaran paling pas bagi wajah sepak bola Indonesia saat ini. Kalimat itu mencerminkan kondisi PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir, penuh janji, namun minim bukti nyata. Ketika Erick Thohir pertama kali menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, banyak pihak menaruh harapan besar. Ia datang dengan reputasi tinggi sebagai pengusaha sukses, menteri, dan mantan pemilik klub sepak bola Eropa. Erick menjanjikan perubahan besar. PSSI akan bersih, profesional, dan berprestasi. Salah satu jargon andalannya saat itu adalah blueprint sepak bola Indonesia, sebuah cetak biru pembinaan yang digadang-gadang menjadi dasar kebangkitan sepak bola nasional. Namun hingga kini, blueprint itu tak pernah benar-benar terlihat wujudnya. Yang muncul justru adalah serangkaian perubahan target yang tak konsisten. Saat awal menjabat, Erick menegaskan bahwa Timnas Indonesia memiliki misi besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Sebuah target yang meski ambisius, namun menyalakan semangat di dada publik sepak bola tanah air. Nyatanya, ketika Timnas Indonesia hanya terpaut 1 poin dari Australia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, arah dan semangat itu justru bergeser. Alih-alih memperkuat fondasi dan mendukung pelatih Sintayong yang telah membangun fondasi solid, Erick justru melakukan langkah kontroversial, mengganti Sin dengan Patrick Kluivert. Hasilnya fatal. Performa timnas menurun drastis dan peluang lolos ke Piala Dunia sirna di ronde keempat. Ironisnya, setelah kegagalan itu PSSI tiba-tiba mengubah target dari Piala Dunia 2026 menjadi 2030. Tak lama berselang, target itu kembali direvisi menjadi 2034. Perubahan narasi inilah yang kemudian menuai kritik dari publik sepak bola. Bagi banyak penggemar, perubahan target berulang kali ini menunjukkan bahwa blueprint yang selalu dibicarakan Erick Thohir hanyalah retorika tanpa arah yang jelas. Jika benar PSSI memiliki cetak biru pembinaan jangka panjang, seharusnya publik dapat melihat dokumen resmi yang menjabarkan langkah-langkah konkret, mulai dari pengembangan usia dini, struktur kompetisi, pelatihan pelatih, hingga target realistis tiap periode. Namun hingga kini, yang ada hanyalah janji dan pidato yang berulang-ulang. Kekecewaan publik pun semakin dalam ketika masa jabatan Erick Thohir diketahui hanya sampai tahun 2027. Lalu apa gunanya menjanjikan target hingga 2034 atau bahkan 2045 jika belum tentu ia masih menjabat pada periode tersebut? Inilah yang menjadi pertanyaan besar dari kalangan supporter dan pemerhati sepak bola nasional. Apa sebenarnya arah dan rencana besar PSSI di bawah Erick Thohir? Apakah ini benar-benar cetak biru yang terukur atau sekedar upaya mempertahankan citra di tengah kritik yang terus berdatangan? Paguriban supporter Timnas Indonesia, PSTI bahkan secara terbuka menyampaikan kritik keras. Ketua Umum PSTI, Ignatius Indro, menilai Erick terlalu sering bicara soal blueprint tanpa pernah menunjukkan bukti konkret. Ia menegaskan, supporter, akademisi, dan pelaku sepak bola tidak tahu kemana arah pembinaan ini akan berjalan. Tanpa transparansi dan partisipasi publik, semua janji hanya akan terdengar seperti omong kosong. Kelompok supporter besar seperti Ultras Garuda dan La Grande Indonesia juga mulai bersuara. Mereka melihat adanya ketidakkonsistenan dalam kepemimpinan Erick, mulai dari pergantian pelatih mendadak, pengelolaan kompetisi yang tak menentu, hingga ketidaktegasan terhadap klub-klub yang melanggar regulasi. Kini, publik mulai menggugat bukan hanya hasil di lapangan, tapi juga arah besar yang hendak dibawa PSSI. Blueprint yang seharusnya menjadi panduan menuju masa depan, justru terasa seperti bayangan yang tak pernah nyata. Jika Erick Thohir sungguh serius membangun sepak bola Indonesia,
ia perlu membuka seluruh rencana itu ke publik, menjelaskan tahapan-tahapan pembinaan, dan mempertanggungjawabkan setiap target yang ia ucapkan. Sebab, pada akhirnya, seperti kata Pramudia, nilai sejati bukan dari kata-kata hiburan atau janji manis di depan kamera, melainkan dari tindakan nyata yang memberi hasil. Publik sepak bola Indonesia sudah cukup lelah dengan retorika. Kini saatnya PSSI membuktikan bahwa blueprint yang selama ini digaungkan bukan sekedar angin lalu. Karena jika tidak, kepercayaan supporter bisa benar-benar hilang dan yang tersisa hanyalah kekecewaan tanpa ujung. Bagaimana menurut kalian? Apakah Erick Thohir masih pantas dipercaya memimpin PSSI hingga 2027? Atau sudah saatnya publik sepak bola Indonesia menuntut arah baru bagi federasi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Laga Timnas Indonesia U17 tidak disiarkan TV nasional? Ada yang janggal dalam semarak Piala Dunia U17 2025 ini. Ketika negara lain berlomba menyiarkan kebanggaan muda mereka di layar kaca, publik Indonesia justru harus menerima kenyataan pahit. Laga perdana Timnas U17 Indonesia melawan Zambia tidak disiarkan oleh stasiun televisi nasional manapun. Sebuah ironi, mengingat antusiasme masyarakat terhadap sepak bola usia muda begitu tinggi pasca kesuksesan penyelenggaraan edisi 2023 di tanah air. Ya, sampai artikel ini dirilis, belum ada satupun stasiun televisi di Indonesia yang memegang hak siar resmi Piala Dunia U17 2025. Hal ini berarti masyarakat tidak akan dapat menyaksikan perjuangan skuad Garuda Muda secara langsung di layar televisi nasional. Padahal laga pembuka di grup H melawan Zambia pada Selasa malam 4 November 2025 sangat dinantikan publik. Banyak yang ingin melihat sejauh mana perkembangan tim asuhan Nova Arianto setelah masa persiapan panjang yang dilakukan di Qatar. Ketiadaan siaran di televisi nasional ini tentu menimbulkan kekecewaan besar. Sepak bola bagi sebagian besar rakyat Indonesia bukan hanya hiburan, tapi juga kebanggaan kolektif. Laga tim nasional bahkan di level U17 menjadi momen yang selalu ditunggu, disaksikan bersama di warung kopi, balai desa, atau layar besar di lapangan kampung. Kini momen kebersamaan itu seolah direnggut oleh absennya siaran di TV nasional. Namun, di balik kekecewaan itu, masih ada secercah kabar baik. Publik sepak bola tanah air tetap bisa menyaksikan perjuangan Garuda Muda secara gratis melalui platform resmi FIFA Plus, plus.fifa.com. Situs tersebut akan menyiarkan seluruh laga Piala Dunia U17 2025 secara cuma-cuma, termasuk duel sengit antara Timnas Indonesia melawan Zambia. Tak ada biaya langganan, tak ada blokir. Cukup dengan koneksi internet yang stabil, masyarakat bisa mendukung tim kesayangannya langsung dari ponsel atau laptop. Situasi ini sebenarnya mengingatkan kita pada gelaran Piala Dunia U17 2023 yang berlangsung di Indonesia. Saat itu FIFA Plus juga menyiarkan seluruh pertandingan secara gratis. Namun tayangan untuk wilayah Indonesia diblokir karena sudah ada stasiun televisi nasional yang membeli hak siar. Kini kondisinya berbalik. Karena belum ada pihak yang mengambil hak siar resmi, publik justru bisa menikmati pertandingan langsung dari platform global milik FIFA. Ironis, namun juga sekaligus menjadi jalan keluar sementara bagi pecinta sepak bola nasional. Bicara soal laga, pertandingan melawan Zambia tentu bukan perkara mudah. Anak asuhan Nova Arianto dipastikan akan tampil habis-habisan demi meraih 3 poin pertama di grup H. Kapten tim, Fadli Alberto Hengga, dalam konferensi pers mengatakan bahwa laga pembuka akan menjadi kunci untuk membangun kepercayaan diri. Yang penting di match pertama ini kita bisa mencuri 3 poin. Kalau bisa menang di awal, match berikutnya akan lebih mudah, ujar Fadli dengan nada penuh semangat. Pelatih Nova Arianto juga menegaskan pentingnya laga perdana ini. Sejak dipercaya menukangi tim muda Indonesia pada tahun 2024, Nova dikenal sebagai pelatih yang selalu mampu memenangkan laga pembuka dalam turnamen resmi. Ia berharap tren positif itu bisa berlanjut di Qatar. Tim Zambia sendiri bukan lawan ringan. Mereka dikenal dengan fisik kuat dan kecepatan tinggi. Tapi Indonesia punya keunggulan dalam kolektivitas dan semangat juang. Meski laga tak tayang di televisi nasional, semangat mendukung Garuda Muda tak boleh padam. Publik masih bisa menjadi saksi perjuangan mereka dengan mengakses FIFA Plus dan menonton pertandingan secara gratis.
Caranya mudah, cukup buka laman resmi plus.fifa.com, lalu pilih menu FIFA U17 World Cup 2025, lalu cari pertandingan Indonesia versus Zambia dan klik watch free. Kondisi ini semestinya menjadi evaluasi bagi penyelenggara dan lembaga penyiaran di tanah air. Ketika euforia sepak bola Indonesia sedang tinggi-tingginya, absennya siaran di televisi nasional jelas menjadi kehilangan besar bagi publik. Sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah, tapi juga soal bagaimana masyarakat bisa ikut merasakan kebanggaan itu bersama-sama. Semoga ke depan, setiap perjuangan tim muda Indonesia dapat kembali hadir di layar kaca, agar seluruh rakyat bisa menyanyikan Indonesia Raya bersama-sama, bukan hanya lewat layar kecil ponsel, namun di depan televisi nasional yang seharusnya menjadi rumah bagi seluruh pendukung Garuda. Bagaimana menurut kalian? Apakah wajar laga Timnas U17 tidak disiarkan di televisi nasional? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan dukung terus Garuda Muda di Piala Dunia U17 2025. Sesuai arahan Ketua Umum PSSI, publik dimohon move on dari Shin Tae-yong. Benar-benar di luar dugaan, di tengah pencarian pelatih baru Timnas Indonesia, publik tiba-tiba dikejutkan oleh pernyataan resmi dari PSSI yang meminta masyarakat untuk move on dari Shin Tae-yong. Padahal, nama pelatih asal Korea Selatan itu masih begitu harum di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Permintaan ini pun langsung menimbulkan tanda tanya besar. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di balik federasi sepak bola tertinggi di Indonesia itu? Banyak yang menduga langkah ini tidak semata-mata soal profesionalitas, melainkan juga berkaitan dengan dinamika personal antara Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Shin Tae-yong. Rumor yang beredar di kalangan penggemar menyebut, hubungan keduanya memang tidak terlalu harmonis sejak fase akhir kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan ada dugaan bahwa Erick merasa bayangan Shin Tae-yong terlalu besar, popularitasnya di mata publik jauh melampaui sosok sang ketua umum. Shin Tae-yong bukan hanya pelatih, tapi simbol perubahan. Ia datang dengan filosofi dan kedisiplinan yang kuat, membangun timnas Indonesia dari nol hingga menjadi tim yang disegani di Asia Tenggara. Di bawah arahannya, Indonesia mampu lolos langsung ke Piala Asia 2027 tanpa harus melalui babak playoff, prestasi yang belum pernah dicapai pelatih manapun dalam era sepak bola modern kita. Tak hanya itu, peringkat FIFA Indonesia naik pesat, dari posisi 170-an hingga kini mendekati 120 besar dunia. Dengan segala pencapaian itu, sulit dipahami mengapa PSSI justru meminta publik untuk melupakan sosok yang begitu berjasa. Melalui anggota Komite Eksekutif, Vivin Cahyani, PSSI menegaskan bahwa tidak ada pembicaraan dengan Shin Tae-yong dan publik diimbau untuk move on. Pernyataan ini terasa dingin, bahkan bagi sebagian penggemar terdengar seperti bentuk tidak kehormatan terhadap pelatih yang telah berjuang keras untuk mengangkat martabat sepak bola Indonesia. Kecurigaan publik pun mencuat. Apakah benar-benar keputusan teknis atau ada rasa pribadi di baliknya? Beberapa pengamat menduga Erick Thohir ingin menghapus bayangan Shin Tae-yong dan membangun narasi baru tentang kebangkitan timnas Indonesia versi dirinya sendiri. Dalam pandangan ini, Erick ingin agar publik mulai melupakan masa emas STY dan menunggu era baru yang disebut-sebut akan lebih besar, lebih internasional, dan lebih glamor. Tak sedikit pula yang berspekulasi bahwa PSSI di bawah Erick tengah menyiapkan langkah besar, merekrut pelatih berkelas dunia semacam Pep Guardiola, Jose Mourinho, atau bahkan Zinedine Zidane. Meski terdengar ambisius, rumor semacam ini dengan cepat menyebar di kalangan netizen. Apalagi melihat posisi Erick Thohir yang dikenal punya jaringan luas di dunia sepak bola internasional dan kedekatannya dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino. Jika benar demikian, PSSI tampaknya ingin mengubah arah sepenuhnya. Dari tim yang dibangun dengan kedisiplinan Asia menjadi tim yang berkelas Eropa. Bahkan wacana naturalisasi pemain-pemain top seperti Tijani Reinders pun ikut mencuat ke permukaan. Dengan koneksi kuat yang dimiliki Erick, banyak yang percaya hal-hal semacam ini mungkin saja terjadi. Apalagi wacana menjadikan Indonesia sebagai kekuatan baru di Asia terus digembar-gemborkan sejak ia menjabat. Namun di sisi lain, sebagian besar fans Garuda menilai langkah ini terlalu beresiko. Mengganti pelatih yang sudah terbukti membawa hasil konkret dengan sekedar janji dan ambisi besar bisa berujung bumerang. Publik tentu masih ingat bagaimana perubahan arah kebijakan di tengah jalan seringkali membuat timnas kehilangan stabilitas dan identitas. Bagi banyak pendukung, Shin Tae-yong bukan hanya pelatih, tapi figur yang mengajarkan arti kerja keras, disiplin, dan kebanggaan nasional. Maka ketika PSSI meminta publik untuk melupakannya begitu saja, wajar jika banyak yang menolak.
Mereka merasa jasa besar Shin tidak bisa dihapus hanya karena ego atau perbedaan pandangan di level elit. Kini publik hanya bisa menunggu langkah selanjutnya dari Erick Thohir dan jajaran PSSI. Jika benar PSSI akan mendatangkan pelatih kelas dunia, maka ekspektasi fans pasti akan melonjak tinggi, bahkan mungkin tak masuk akal. Dengan mengganti Sintayong, otomatis standar yang diharapkan pun berubah. Bukan sekedar tampil di Piala Asia, tapi juara di sana. Namun satu hal pasti, apapun keputusan yang diambil PSSI, sejarah akan mencatat bahwa Sintayong pernah memberi harapan besar bagi sepak bola Indonesia. Dan meskipun federasi meminta publik untuk move on, cinta dan rasa hormat terhadap sosok pelatih asal Korea Selatan itu tampaknya belum akan padam. Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan PSSI ini memang tepat? Atau justru mencerminkan dendam pribadi dan arah yang tidak jelas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Alexander Swiers akhirnya resmi mengumumkan niatnya untuk kembali membidik sosok pelatih yang benar-benar memahami karakter dan atmosfer sepak bola Indonesia. Nama Sintayong pun langsung mencuat sebagai kandidat terkuat untuk kembali menukangi timnas Garuda. Keputusan ini muncul tidak lama setelah Patrick Kluivert resmi berpisah dengan timnas Indonesia pada Kamis 16 Oktober 2025 setelah 10 bulan masa kepemimpinan yang dianggap gagal membawa hasil maksimal. Di bawah asuhan Kluivert, timnas Indonesia tidak hanya gagal lolos ke Piala Dunia 2026, tetapi juga dinilai gagal menunjukkan peningkatan berarti dalam performa permainan. Alexander Swiers, yang dikenal sebagai sosok dengan rekam jejak luar biasa di dunia kepelatihan, kini diyakini menjadi harapan baru bagi penggemar sepak bola tanah air. Selama menjabat sebagai Direktur Teknik Yordania sejak tahun 2019, Swiers sukses mengantarkan negara tersebut mencapai final Piala Asia 2023 dan bahkan mencetak sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Keberhasilannya itu tidak datang dari keputusan instan, melainkan dari pemilihan pelatih yang benar-benar paham dengan karakter sepak bola lokal dan budaya pemain. Menariknya, selama masa jabatannya di Yordania, Alexander Swiers tidak pernah menunjuk pelatih asal Eropa. Ia lebih mempercayakan posisi tersebut kepada pelatih-pelatih yang memahami karakteristik sepak bola Timur Tengah, mulai dari Adnan Hamad asal Irak hingga Hussein Amota dan Jamal Selami asal Maroko. Ketiganya adalah pelatih yang memiliki filosofi bermain sesuai dengan kultur dan kekuatan tim Yordania. Dari sinilah terlihat bahwa Swiers bukan sosok yang asal memilih, melainkan figur yang benar-benar menilai pelatih berdasarkan kesesuaian visi, bukan hanya reputasi. Kini ketika Alexander Swiers dikabarkan akan kembali berperan dalam pengambilan keputusan penting bagi timnas Indonesia, banyak pihak menilai bahwa ia akan mengutamakan sosok pelatih yang memahami kultur sepak bola Asia Tenggara. Dalam hal ini, nama Sintayong menjadi yang paling ideal. Pelatih asal Korea Selatan itu sudah membuktikan kapasitasnya selama menukangi timnas Indonesia sejak tahun 2019 hingga 2025. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia berhasil mencapai ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, sebuah prestasi yang belum pernah dicapai sebelumnya oleh skuad Garuda. Lebih dari itu, Sintayong bukan hanya dikenal karena taktik modern dan disiplin tinggi, tetapi juga karena kemampuannya membangun karakter pemain muda. Ia berhasil melahirkan banyak talenta baru yang kini menjadi tulang punggung tim nasional, seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan Witan Sulaiman. Tidak mengherankan jika sampai saat ini nama Sintayong terus diserukan oleh para fans Garuda di media sosial. Mereka menganggap hanya pelatih asal Korea Selatan itulah yang benar-benar memahami cara mengangkat potensi pemain Indonesia ke level yang lebih tinggi. Swiers sendiri dalam beberapa pernyataan terakhir menegaskan bahwa ia lebih memilih pelatih yang memahami fondasi dan semangat tim daripada hanya berorientasi pada nama besar. Dengan pengalaman panjangnya di Asia, ia tentu tahu bahwa kesuksesan di kawasan ini bukan hanya soal strategi, tetapi juga soal adaptasi budaya dan komunikasi dengan pemain. Maka, jika benar Sintayong kembali, hal itu bukan hanya kabar baik bagi fans, tetapi juga langkah strategis untuk mengembalikan kejayaan timnas Indonesia di level Asia. Kini para pendukung timnas Garuda hanya bisa menunggu keputusan resmi dari PSSI. Namun satu hal yang pasti, euforia kembalinya nama Sintayong sudah menggema di seluruh penjuru negeri. Banyak yang percaya, hanya dengan dukungan penuh dan kepercayaan total kepada pelatih asal Korea Selatan itu, timnas Indonesia bisa kembali bangkit dan menatap masa depan yang lebih gemilang. Bagaimana menurut kamu? Apakah Sintayong memang sosok yang paling tepat untuk kembali memimpin skuad Garuda? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Pemain timnas Indonesia U17 berpeluang perkuat klub Eropa.
Piala Dunia U17 tahun 2025 menjadi panggung emas bagi para pemain muda Timnas Indonesia untuk menapaki karir profesional yang lebih tinggi, bahkan hingga ke level Eropa. Pelatih Garuda Muda, Nova Arianto, dengan tegas menyebut bahwa turnamen ini bukan sekedar ajang untuk mencari kemenangan, tetapi juga kesempatan besar bagi para pemain muda seperti Fadli Hengga dan kawan-kawan untuk menunjukkan kualitas terbaik mereka di hadapan para pemandu bakat dunia. Dalam konferensi pers virtual yang digelar pada Minggu, 2 November 2025, Nova menyampaikan bahwa Piala Dunia U17 selalu menjadi sorotan para talent scout dari klub-klub besar Eropa. Dan, jika para pemain tampil apik, bukan tidak mungkin mereka akan segera direkrut oleh klub ternama. Nova Arianto menegaskan bahwa banyak pemain top dunia yang karirnya melejit setelah tampil di ajang Piala Dunia U17. Turnamen ini memang dikenal sebagai titik awal bagi para bintang masa depan. Nama-nama besar seperti Neymar, Mario Götze, dan Takefusa Kubo adalah contoh nyata dari betapa pentingnya ajang ini dalam membuka jalan menuju kesuksesan di level profesional. Bahkan, pada edisi terakhir tahun 2023 yang digelar di Indonesia, muncul talenta muda seperti Claudio Echeverri yang kini bermain untuk Bayer Leverkusen dan Paris Brunner yang direkrut AS Monaco. Melihat fakta itu, peluang para pemain muda Indonesia tentu sangat terbuka lebar jika mereka mampu tampil percaya diri dan konsisten sepanjang turnamen. Pelatih Nova juga berharap agar para pemainnya bisa bermain dengan penuh kebebasan dan menikmati setiap momen di lapangan. Menurutnya, tekanan besar dalam turnamen dunia seperti ini harus dijadikan motivasi, bukan beban. Ia menekankan pentingnya pengalaman bertanding di level tertinggi untuk mempercepat perkembangan karier para pemain muda. Nova ingin anak asuhnya tidak hanya berhenti di level usia muda, melainkan mampu menembus skuad senior Timnas Indonesia dan bahkan bermain di kompetisi luar negeri. Saya lebih senang kalau nantinya para pemain ini bisa bermain di Timnas senior daripada hanya sukses di satu ajang saja, ujarnya dengan penuh harapan. Jika melihat daftar pemain Timnas Indonesia U17 yang tampil di Piala Dunia kali ini, banyak di antara mereka yang memiliki potensi besar untuk menarik perhatian klub-klub Eropa. Nama-nama seperti Matthew Baker yang kini membela Melbourne FC, Mike Rajasa Hopenbrouwers dari FC Utrecht, hingga Fadli Alberto Hengga yang menjadi andalan Bayangkara Presisi FC, merupakan pemain-pemain dengan kualitas yang menjanjikan. Kombinasi antara pemain lokal dan diaspora ini membuat Garuda Muda memiliki keseimbangan antara teknik, fisik, dan pengalaman internasional yang menjadi daya tarik tersendiri di mata pencari bakat. Selain itu, kehadiran pemain seperti Dava Algasemi dari Dewa United FC dan Nazril Alvaro dari Persib Bandung juga memperkaya variasi permainan Timnas U17. Mereka bukan hanya tampil untuk membawa nama Indonesia, tetapi juga berjuang untuk membuka jalan menuju karir profesional yang lebih luas. Nova Arianto dan jajaran pelatih berharap agar setiap pemain mampu menunjukkan karakter kuat, disiplin, dan mental pantang menyerah selama turnamen berlangsung. Pasalnya, para pemandu bakat dari klub-klub besar seperti Ajax, Borussia Dortmund, hingga Barcelona dikenal tidak hanya melihat skill individu, tetapi juga menilai sikap dan etos kerja pemain di lapangan. Piala Dunia U17 2025 bisa jadi menjadi titik balik besar bagi sepak bola Indonesia. Jika para pemain muda ini mampu menunjukkan performa konsisten dan mencuri perhatian dunia, maka bukan mustahil dalam beberapa tahun ke depan, kita akan melihat mereka berkarir di Eropa, mengikuti jejak para legenda muda dunia yang lahir dari turnamen ini. Bagi para penggemar sepak bola tanah air, momen ini tentu patut disambut dengan bangga sekaligus optimis. Bagaimana menurut kamu? Apakah Garuda Muda punya peluang besar untuk dilirik klub-klub Eropa? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan dukung terus perjuangan Timnas U17 Indonesia di Piala Dunia. Calvin Verdon bermain cemerlang bersama Lille. Calvin Verdon kembali menunjukkan kualitasnya sebagai bek sayap kelas dunia ketika memperkuat Lille dalam kemenangan tipis 1-0 atas Angers pada pekan ke-11 Liga Prancis yang digelar di Stadion Pierre-Mauroy, Villeneuve-d'Ascq, Minggu waktu setempat. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu tampil penuh selama 90 menit dan menjadi salah satu kunci kemenangan tim asuhan Paulo Fonseca tersebut. Bermain di posisi bek kiri, Verdon tampil sangat disiplin, agresif, dan cerdas dalam menjaga lini pertahanan, sekaligus aktif membantu serangan dari sisi sayap. Dengan akurasi operan mencapai 88%, ia berhasil menjaga ritme permainan Lille agar tetap stabil sepanjang pertandingan. Tidak hanya tangguh dalam distribusi bola, Verdon juga tampil solid di sektor bertahan. Berdasarkan data Liga 1, ia memenangkan 2 duel penting dan melakukan 3 sapuan bersih yang mencegah serangan balik cepat dari Angers.
Secara keseluruhan, pemain berusia 27 tahun itu mencatat 8 kontribusi bertahan, mulai dari intercept, tackle, block, hingga clearance, yang membuat lini belakang Lille nyaris tanpa celah. Performa konsistennya membuat situs statistik ternama FotMob memberikan rating tinggi 7,7, tertinggi di antara para pemain bertahan Lille dalam laga tersebut. Meski sempat diganjar kartu kuning di penghujung laga, hal itu tidak mengurangi penilaian positif atas penampilannya yang dianggap luar biasa. Kemenangan Lille sendiri ditentukan oleh gol tunggal Felix Korea pada menit ke-45 tambahan 3 babak pertama setelah memanfaatkan umpan cerdas dari Ayub Boadi. Gol itu sekaligus memastikan Lille mengamankan 3 poin penting dan naik ke posisi keempat klasemen sementara Liga Perancis dengan 20 poin dari 11 pertandingan. Sementara itu, Angers harus puas tertahan di peringkat ke-13 dengan 10 poin. Pertandingan berjalan cukup sengit sejak awal di mana Lille tampil lebih dominan dan langsung menekan pertahanan lawan. Benyamin Andre sempat mengancam lewat sundungannya, sementara Korea dan Giroud juga beberapa kali menciptakan peluang berbahaya. Namun di balik kemenangan Lille, perhatian media justru tertuju pada sosok Calvin Verdong. Pemain yang baru bergabung dengan timnas Indonesia pada pertengahan tahun ini mendapat banyak pujian dari media-media Prancis. Mereka menilai kehadiran Verdong membawa keseimbangan baru di sektor kiri Lille, terutama dalam transisi bertahan dan menyerang. Ia dikenal memiliki kemampuan crossing akurat dan kecepatan tinggi yang membuatnya kerap menjadi ancaman bagi lawan. Di laga kontra Angels, beberapa kali Verdong terlihat aktif naik membantu serangan, mengirim umpan terukur ke kotak penalti, dan menjadi opsi penting dalam membangun serangan dari belakang. Bagi publik Indonesia, penampilan gemilang Verdong bersama Lille tentu menjadi kebanggaan tersendiri. Kehadirannya di salah satu kompetisi elit Eropa membuktikan bahwa pemain berdarah Indonesia mampu bersaing di level tertinggi. Bahkan penampilannya yang konsisten di Liga 1 membuat banyak pihak berharap Verdong bisa terus berkembang dan membawa pengalamannya untuk memperkuat timnas Indonesia di ajang-ajang internasional mendatang. Dengan kemampuan taktikal, visi bermain, serta pengalaman menghadapi penyerang-penyerang top Eropa, Verdong diyakini bisa menjadi inspirasi bagi para pemain muda Garuda untuk terus bermimpi meniti karir di luar negeri. Kemenangan atas Angers menjadi momentum penting bagi Lille untuk menjaga persaingan di papan atas Liga Perancis. Namun bagi Calvin Verdong, laga ini lebih dari sekedar kemenangan. Ini adalah pembuktian bahwa dirinya mampu tampil konsisten dan menjadi bagian penting dalam sistem permainan tim. Dengan performa seperti ini, bukan tidak mungkin Verdong akan menarik perhatian klub-klub besar Eropa di masa depan. Penampilannya juga membuka harapan baru bagi para penggemar sepak bola Indonesia bahwa satu lagi pemain tanah air bisa bersinar di panggung internasional. Bagaimana menurut kamu? Apakah Calvin Verdong sudah layak disebut sebagai salah satu bek kiri terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar.